pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan pergilah, segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bagaimana Yesus pada Jumat pagi disalibkan dan menyerahkan nyawanya, akhirnya mati dan dikuburkan. Berita salib atau berita Injil adalah suatu kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi mereka percaya, berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berita Injil adalah tentang seorang yang bernama Yesus, yang adalah Allah sendiri, yang telah lahir, hadir, hidup di dunia, menghidupi suatu kehidupan sebagai seorang manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa, permohonan, dan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan ketaatannya, kesalehannya sebagai anak Allah. Meskipun dalam rupa Allah, dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, rupa seorang manusia, dan taat sampai mati. Sehingga Allah mengaruniakan nama di atas segala nama kepada dia yang sempurna dan taat sampai mati. Kasih Tuhan, Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Kematiannya adalah kematian bagi dunia. Firman Tuhan berkata, dosa seluruh dunia ditimpahkan kepada Yesus. Dosa dari seluruh umat manusia ditimpahkan dalam tubuh Yesus ketika dia disalibkan. Selanjutnya dia masuk dalam suatu hukuman di alam maut, di neraka. Mengalami siksaan selama 3 hari. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dia mengalami 3 kematian. Kematian yang pertama adalah dia kematian fisik. Ketika nyawanya terpisah dari tubuhnya. Dan dia berseru, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan rohku, ya Tuhan." Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Itulah kematian yang pertama yang dialami Yesus. Kematian yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani adalah terpisahnya hubungan ciptaan dengan penciptanya. Hubungan kita dengan Tuhan terpisah karena dosa. Karena dosa yang ditimpahkan kepada Yesus membuat hubungannya dengan Tuhan terpisah. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap.
Karena dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan Tuhan. Eli, Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa harus meninggalkan Yesus di kayu salib. Karena dosa dunia telah ditimpakan kepadanya. Dia mengalami siksaan yang luar biasa. Mengalami kematian yang kedua. Dan dia terus mengalami kematian selanjutnya. Ketika dia dibaringkan di kubur, tubuhnya ada dalam kubur. Rohnya masuk ke alam maut. Mengalami siksaan di alam maut. Sebagai ganti bagi kita. Dia mengalami neraka bagi kita. Supaya kita tidak perlu masuk ke dalam neraka. Kita yang percaya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan, hubungan kembali kita, menanamkan hubungan yang indah kembali dengan Tuhan. Kebangkitan Yesus juga membuat kita menjadi orang-orang yang dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Kebangkitan Yesus mengerjakan bagiannya dalam hidup kita sehingga segala dosa kita telah diampuni, telah diselesaikan di kayu salib. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak berdosa lagi. Kita tidak menanggung kutuk dosa lagi. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebangkitan Yesus membawa kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu memuji, memuliakan Tuhan. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita. Di mana gereja tidak bisa bersama-sama melakukan komuni, melakukan perjamuan kudus, melakukan perayaan-perayaan di tahun yang sangat sulit di bangsa ini, yang sedang mengalami pencobaan di tahun 2020. Di Paskah 2020, gereja harus merayakan Paskah di rumah-rumah masing-masing oleh karena kondisi dan keadaan kita. Tapi tidak menghilangkan kuasa, yang tidak menghilangkan pesan-pesan Tuhan, yang senantiasa memelihara, melindungi kita semua. Kekasih Tuhan, saya bersyukur hari ini dari belakang rumah saya menyapa kita semua. Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Allah mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kita. Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit. Tuhan memberi kekuatan kepadamu yang sedang bertugas di rumah sakit. Dari tempat ini saya berdoa untuk para medis, sukarelawan, semua yang terlibat untuk menolong mereka yang sakit COVID-19, yang sedang bekerja, yang sedang mengalami suatu tekanan, under pressing yang luar biasa dalam kehidupannya ketika melaksanakan tugas. Saya berdoa biar pemeliharaan Tuhan ada dan melindungi engkau senantiasa. Kiranya Tuhan menjagamu dan keluargamu sehingga ketika semua ini berlalu, engkau dapat berkumpul dengan seluruh keluargamu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Saya berdoa untuk pemerintahan daripada Insinyur Joko Widodo beserta jajarannya. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Karena Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Saya berdoa untuk Bapak Kapolri. Saya berdoa untuk Menteri Kesehatan. Saya berdoa untuk seluruh jajaran bangsa ini. Dari tingkat pusat sampai daerah. Berdoa untuk para gubernur. Kiranya Tuhan melindungi para gubernur. Tidak satu pun yang meninggal oleh karena COVID-19. Saya berdoa untuk semua wali kota dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa untuk para pendeta. Semua orang dijagai oleh Tuhan. Saya percaya COVID-19 akan segera berakhir. Dan Tuhan akan memulihkan hubungan kita satu dengan yang lainnya. Mari kita buang segala cacian. Mari kita buang hal-hal yang buruk dari pemikiran kita. Kita masuk dalam satu era baru. Pemulihan bagi